Di situ kan diatur jelas bahwa partai itu tidak bisa langsung kemudian mengajukan calon PAW ke KPU. Jadi prosedurnya harus tetap dilaksanakan, tetap harus dilalui. Maka kemudian sebagai penyelenggara harus tetap berpegang teguh pada peraturan atau regulasi yang ada. Halo sedulur pemilih semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amrullah Hosgude, Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Kali ini kita akan berbincang santai, ngobrol dan juga diskusi kecil-kecil hingga hal yang sangat menarik. Kita bersama Komisioner KPU Kabupaten Trenggalek, Divisi Teknis Penyelenggaraan, bersama yaitu Ibu Istatiin. Gimana Ibu, sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas Amrul. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 kemarin menyisakan banyak hal ataupun cerita yang unik, menarik dan pantas kalau kita ulik kembali. Ada pertanyaan dari sedulur pemilih yang ada di Kabupaten Trenggalek. Kemarin sedulur pemilih itu menanyakan terkait tentang pencalonan, yaitu salah satu calon, yaitu dari Bapak Zainal Fanani itu sebagai calon wakil bupati, dan juga pada saat itu pada tahun 2020 itu berlaku ataupun sebagai seorang anggota DPRD di Kabupaten Trenggalek. Pertanyaan dari sedulur pemilih yang ada di Kabupaten Trenggalek kemarin itu adalah, apakah pada saat pencalonan bupati dan wakil bupati Trenggalek tahun 2020 jabatan dan juga posisi sebagai anggota DPRD di Kabupaten Trenggalek itu adalah hangus ataupun digantikan oleh anggota DPRD yang lain. Nah, pertanyaan tersebut mungkin kita pantas langsung menanyakan kepada Ibu Istatiin selaku sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan. Mungkin bisa langsung ditanggapi Mbak pertanyaan dari sedulur pemilih itu. Oke Mas Amrul, terima kasih. Jadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 kemarin pada tahapan pencalonan ya. Pada tahapan pencalonan itu ada beberapa syarat pencalonan dan juga syarat calon. Seperti yang disampaikan Mas Amrul tadi terkait dengan bagaimana ketika anggota DPRD aktif mencalonkan diri sebagai calon bupati maupun calon wakil bupati Trenggalek di 2020. Jadi untuk mekanismenya salah satu syarat calon ya ketika yang bersangkutan sebagai anggota DPRD, maka kemudian harus bersedia untuk mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon. Jadi ditetapkan sebagai calon wakil bupati kemarin, Bapak ZF itu juga harus mundur dari DPR ya berarti? Iya. Jadi awal ketika mendaftar itu kan ada surat pernyataan yang kemudian di situ dituliskan bahwa bersedia mengundurkan diri sebagai anggota DPRD ketika ditetapkan sebagai calon. Jadi ketika proses pendaftaran masih dalam tahapan bersedia ya. Iya. Jadi setelah tahapan penetapan baru kemudian mengundurkan diri sebagai anggota DPRD ya. Seperti itu. Berarti ini mungkin sedulur pemilih itu juga perlu untuk memperjelas ya, artinya posisi dari anggota DPR yang digantikan itu yang menjadi calon wakil bupati kemarin itu apakah langsung dilaksanakan PAW ataupun pergantian antar waktu atau bagaimana Ibu kemarin itu? Iya, untuk proses penggantian antar waktu itu sendiri ada beberapa mekanisme yang harus dilaksanakan. Jadi tidak langsung kemudian KPU mem-PAW seperti itu. Ya. Jadi prosesnya dari pimpinan dewan bersurat ke KPU ya untuk kemudian meminta
penggantian antar waktu atas salah satu dewan yang mengundurkan diri. Jadi untuk proses ini tidak kemudian partai politik yang langsung bersurat ke KPU. Kalau demikian maka KPU tidak bisa melanjutkan pelaksanaan PAW. Jadi mekanismenya dari parpol ke dewan, kemudian pimpinan dewan bersurat ke KPU, baru kemudian KPU memproses untuk penggantian antar waktu. Ya, sebelum lebih lanjut tentang hal itu Ibu Iin ya, jadi mungkin masyarakat juga belum mengetahui sebenarnya itu PAW atau pergantian antar waktu itu apa sih sebenarnya, dan mengapa kok harus ada PAW, pergantian antar waktu, sehingga ini apakah sudah menjadi aturan yang memang harus dilaksanakan begitu? Iya. Jadi untuk PAW itu sendiri atau penggantian antar waktu adalah proses penggantian anggota dewan, baik itu DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota ataupun DPD, untuk kemudian digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya pada dapil dan parpol yang sama. Itu juga diatur ya di PKPU 6 2019 sebagai perubahan dari PKPU 6 2017. Jadi ada beberapa alasan ya kenapa harus ada PAW. Yang pertama meninggal dunia, terus kemudian yang kedua mengundurkan diri, yang ketiga diberhentikan. Untuk mengundurkan diri seperti kasusnya yang di Trenggalek kemarin karena keinginan sendiri ataupun mengundurkan diri ketika ditetapkan sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah. Jadi itu setidaknya sudah diantisipasi ya Bu. Artinya begini, adanya PAW itu kan untuk antisipasi bila mana seorang DPR itu meninggal, kemudian mengundurkan diri ataupun diberhentikan sebagai DPR ya. Jadi sebenarnya itu sudah diatur bila mana ada kasus-kasus dari salah satu dari tiga itu berarti digantikan oleh calon ataupun DPR yang lain gitu ya. Nah, tadi mungkin untuk mempertegas Bu Iin ya, prosesnya itu ketika PAW itu dari pimpinan partai politik itu menyurati DPR ya. Itu pimpinan partai itu pimpinan partai di daerah untuk DPRD kabupaten atau langsung DPP, Dewan Pimpinan Pusat Bu? Jadi kalau kita konteksnya di kabupaten, pimpinan daerah di wilayah kabupaten bersurat ke pimpinan Dewan Kabupaten. Terus kemudian apakah bisa sewaktu-waktu PAW itu? Tidak ya, karena PAW itu orientasinya kan meneruskan masa jabatan anggota DPRD yang ada 3 alasan tadi. Akan tetapi ketika kurang dari 6 bulan ya, akhir masa jabatan itu kurang 6 bulan, maka untuk proses PAW itu tidak bisa dilaksanakan. Artinya misal kurang 6 bulan masa jabatan di DPR, dilalah ada yang meninggal gitu ya. Berarti itu tidak perlu ada PAW. Ya, tidak perlu diproses untuk PAW-nya. Ya, berarti ada dalam artian berarti jabatan sebagai DPRD-nya itu kosong berarti ya pada saat jika itu pas meninggal gitu ya. Sampai akhir masa jabatan karena hanya berselang 6 bulan ya sampai akhir masa jabatan untuk anggota dewan itu sendiri. Selanjutnya Mbak, mungkin bagi KPU di kota ataupun kabupaten, utamanya di Kabupaten Trenggalek ini, mungkin kapan sih Mbak proses pergantian antar waktu sendiri itu dimulai? Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi terkait dengan mekanismenya. Jadi pertama yang perlu diketahui untuk kali ini adalah KPU bersifat pasif ya. Jadi kemudian kalau ada kabar ada yang mengundurkan diri atau diberhentikan ataupun meninggal dunia, KPU tidak serta-merta langsung proses PAW. Kita bersifat pasif. Jadi kemudian ketika pimpinan dewan sudah bersurat ke KPU, nah kemudian KPU meregister surat tersebut, kemudian kita proses paling lama 5 hari kerja. Jadi setelah mendapat surat, kita lakukan verifikasi terhadap dokumen calon pengganti antar waktu ya.
Di situ juga kita cek kaitannya dengan SK penetapan calon terpilih kemarin, kemudian juga hasil perolehan suara ketika rekapitulasi di tingkatan kabupaten. Baru kemudian setelah kita teliti dokumen-dokumen tersebut, kita plenokan untuk kemudian outputnya adalah berita acara dan juga surat jawaban ke Dewan bahwa calon pengganti antar waktu adalah atas nama berikut dengan perolehan suara terbanyak peringkat berikutnya. Ya, berarti register dan juga memverifikasi, artinya tuh KPU dalam hal ini sudah mulai aktif ya. Artinya KPU sebelumnya kan pasif. Sebelum ada surat masuk ataupun laporan itu memang KPU memang tidak bertindak apa-apa. Ya, ketika ada surat masuk tentang usulan mungkin ya untuk pergantian antar waktu, baru di situ KPU lebih aktif untuk mulai registrasi, memverifikasi. Begini Mbak pertanyaannya, dalam hal memverifikasi itu apakah membutuhkan waktu? Dalam verifikasi tentunya butuh ya waktu. Jadi kemudian dalam regulasi itu juga diatur paling lama itu 5 hari kerja ya. Jadi setelah dapat surat kita lakukan verifikasi, kita cek kembali data-data atau dokumen-dokumen yang sudah dimiliki KPU kemarin, mulai dari SK penetapan calon terpilih, terus kemudian DB KPU kemarin, karena di situ tertuang misalkan perolehan suara di dapil 1 ya, partai A nomor urut 1, 2, 3 dan selanjutnya. Jadi di situ langsung ditemukan siapakah kemudian peringkat perolehan suara untuk berikutnya yang akan menjadi calon pengganti. Berarti gini, KPU itu ketika dilayangkan surat dari DPR itu untuk mengembalikan surat atau membalas itu sekaligus mengusulkan nama pengganti berarti ya dari hasil verifikasi itu. Karena di situ ada balasan ke Dewan 2 lembar kalau tidak salah kemarin ketika kita proses PAW. Jadi yang pertama itu menjawab surat dari Dewan bahwa calon yang bersangkutan memenuhi syarat untuk pengganti antar waktu. Kemudian di lampirannya juga kita selipkan terkait dengan nama, dapil, partai dan juga peringkat suara sah dari calon pengganti tersebut. Untuk penggantinya artinya dari proses PAW tadi itu kan diusulkan nama pengganti ya. Nah, sesuai dengan aturan berarti yang mendapatkan jumlah suara yang terbanyak kedua berarti ya. Terbanyak berikutnya. Ya. Nah, setelah itu mungkin untuk suara yang terbanyak berikutnya itu tadi itu apakah juga perlu diverifikasi, mungkin mendatakan orangnya ataupun bagaimana Mbak? Atau proses dalam pergantian itu kita serahkan kepada pemilik partai ataupun dari DPR mungkin? Jadi untuk proses verifikasi itu kita lakukan di internal KPU ya. Misalkan sudah mendapatkan nama B sebagai penggantinya. Maka kemudian kalaupun calon itu TMS ya atau tidak memenuhi syarat untuk kemudian menggantikan antar waktu, itu ada tanggapan atau masukan dari masyarakat ya. Jadi ketika ada tanggapan atau masukan dari masyarakat baru kita lakukan verifikasi ya. Jadi memang ada banyak dinamika ya yang mungkin terjadi dalam proses PAW ini kan juga sangat riskan sekali ya. Jadi dalam proses 5 hari kerja ini juga harus kita pegang teguh ya, karena itu juga terkait dengan aturan. Jadi kemudian kalau dalam waktu 5 hari itu kita masih proses verifikasi, maka kita tetap memberikan jawaban kepada kepada Dewan, akan tetapi dikasih keterangan masih dilakukan verifikasi karena ada tanggapan masyarakat, ataupun ketika yang misalkan kasus diberhentikan ya, diberhentikan dari internal parpol, terus kemudian yang bersangkutan proses hukum, maka kemudian ikut juga tetap kita berikan balasan dengan
keterangan masih melakukan proses hukum. Di KPU Trenggalek Bu Iin ya, mungkin Ibu Iin sendiri kemarin juga yang bagian mengawal dari prosesnya PAW Bapak ZF tadi untuk diganti kepada seseorang ya. Mungkin dari pengalaman tersebut mungkin bisa diceritakan secara teknis, Bu. Oke. Jadi dalam proses PAW kemarin ya itu berjalan dengan lancar ya. Jadi Dewan itu bersurat sebelum hari pemungutan suara kemarin ya. Jadi sebelum Desember itu Dewan sudah bersurat ke KPU dan disertai dengan pendukung itu karena yang bersangkutan mengundurkan diri, maka ada surat pernyataan pengunduran diri yang bermaterai ya. Terus kemudian kita lakukan verifikasi terhadap calon penggantinya, terhadap dokumen-dokumen pendukungnya, dan tentunya dari dokumen-dokumen yang ada di tahun 2019 itu sudah memenuhi syarat. Akhirnya kita berikan balasan surat ke Dewan dengan menyertakan nama pengganti berikutnya, berikut perolehan suara. Setelah itu untuk proses selanjutnya dilakukan di Dewan. Artinya kemudian Dewan bersurat ke gubernur ya, untuk kemudian dilakukan pelantikan. Itu kalau tidak salah bulan November 2020 sudah dilakukan pelantikan untuk penggantian antar waktu dari dua orang tersebut. Kalau boleh tahu kemarin itu memang dari hasil dinamika ya Bu ya, penggantinya itu memang nomor urut 2 ataupun yang nomor urut 3 kira-kira. Untuk nomor urutnya mungkin bisa ditampilkan ya di slide untuk rekapan ya. Iya. Nomor urut artinya tidak hanya nomor urut sih sebenarnya, tapi itu nomor hasil suaranya. Ya. Betul, kalau nomor urut kan nomor urut DCT daftar calon tetap itu tidak, kemudian 1, 2, 3 dan selanjutnya. Untuk yang slide sebelum ini. Jadi dari kemarin 2 orang ya, karena sama-sama mencalonkan diri atau ditetapkan sebagai calon wakil bupati Trenggalek tahun 2020, maka untuk sesuai dengan ketentuannya harus mengundurkan diri berikut. Nah, untuk daerah pemilihan 1 ya, untuk yang bawah itu dengan perolehan suara 7.500 sekian, itu peringkat 1. Kemudian dari Partai Kebangkitan Bangsa, terus kemudian yang dari daerah pemilihan 2 itu Saudara Zainal Fanani, yang pertama tadi Sah Muhammad Natanegara ya. Untuk yang dapil 2 itu jumlah suaranya 8.471. Jadi ini adalah peringkat perolehan suara ke-1 ya. Kemudian untuk penggantinya, untuk slide berikutnya, nah maka untuk pengganti dari dapil 1 ya, itu Joko Prasetyo dengan perolehan suara 1.000 sekian, peringkat ke-4 ya. Peringkat ke-4. Terus kemudian untuk yang daerah pemilihan 1 itu Heru Budi Kuncoro dengan perolehan suara 300 sekian, juga peringkat 4. Itu yang kemudian ditetapkan sebagai pengganti antar waktu. Peringkat 4 itu artinya berarti dia berada di posisi nomor 4. Ya, untuk perolehan suara sah ke-4. Kenapa kemudian kok nomor 4 yang diambil? Ya, itu karena pertanyaan yang nomor 2 dan 3 kemana begitu ya? Di daerah pemilihan 1 dan juga daerah pemilihan 2 untuk Partai Kebangkitan Bangsa ya tadi. Untuk nomor urut 1, 2, dan 3 itu karena kursinya 3 ya, kursinya 3 otomatis
3 calon dengan peringkat suara terbanyak 1, 2, 3 sudah menduduki kursi ya. Kemudian karena 1 harus PAW, maka kemudian nomor urut berikutnya, artinya nomor urut 4 atau peringkat 4 yang kemudian menjadi pengganti antar waktu. Ya. Berarti kan nomor urut 2 dan 3 itu memang sudah menjadi DPR begitu sudah ya. Menjadi dewan. Maka itu peringkat 4 itu naik menjadi PAW. Begini Mbak, selanjutnya itu untuk mendukung proses pergantian antar waktu ataupun PAW itu mungkin ada aplikasi khusus yang mendukung, sehingga yang mengusulkan ataupun yang sebagai orang yang menjalankan administrasi itu merasa terbantu dengan proses di aplikasi PAW itu, mungkin kalau ada ya. Ya. Jadi untuk proses PAW itu sendiri dibantu dengan alat bantu yang namanya SIMPAW ya, Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu. Di situ untuk kinerjanya seiring ya, bareng dengan proses manual kemarin. Jadi di situ mulai dari input data, kemudian sampai pada output ataupun hasil dari PAW itu sendiri. Jadi di sini untuk apa ya, bisa mempersempit kecurangan-kecurangan ya, karena itu nanti terintegrasi dengan situng ya, sistem penghitungan. Jadi kemudian di situ bisa langsung tahu untuk peringkat berikutnya itu siapa. Nah, untuk SIMPAW itu sendiri bisa diakses oleh masyarakat ya, meskipun untuk masyarakat itu tidak bisa login, akan tetapi bisa melihat di laman publikasi. Ya, ada nggak Mbak yang berbeda ya? Artinya berbeda itu begini, dalam hal mengajukan PAW itu kan prosesnya kan mulai dari partai, usul ke DPR, DPR ke KPU. Nah, SIMPAW itu tadi itu digunakan oleh siapa? Satu, apakah digunakan mulai dari partai ke DPR dan DPR ke KPU, ataupun memang salah satu ataupun kedua-duanya dalam hal menggunakan itu untuk mengurangi kecurangan tadi? Jadi untuk SIMPAW itu dioperasikan oleh operator KPU ya, ada 2 orang ya. Jadi di situ yang bisa mengolah data terkait dengan penggantian antar waktu itu sendiri. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun masyarakat tidak bisa login ya, tidak bisa masuk ke aplikasi itu, tapi bisa melihat di laman publikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu. Baik, berarti total kemarin pada saat pergantian dari 2 anggota DPRD yang telah mencalonkan itu berarti nggak ada masalah sama sekali ya Bu ya? Alhamdulillah untuk Trenggalek tidak ada permasalahan. Baik, sekiranya itu sedulur pemilih yang ada di Kabupaten Trenggalek, bincang-bincang kita bersama Ibu Komisioner KPU Trenggalek, kita sudah mencapai titik puncak perdiskusian. Mungkin dengan itu kita keterbatasan waktu ya Bu In ya, mungkin nanti kita closing dari Ibu Istatin sebelum saya mengakhiri perbincangan dalam podcast Gude ini. Silakan. Jadi mungkin karena kita membahas tentang PAW ya, penggantian antar waktu yang sangat dinamis tentunya, kalau di luar Kabupaten Trenggalek mungkin ya, banyak sekali permasalahan mungkin dari internal partai sendiri yang turut campur lebih kaitannya dengan proses PAW. Maka kemudian di situ kan diatur jelas bahwa partai itu tidak bisa langsung kemudian mengajukan calon PAW ke KPU. Jadi prosedurnya harus tetap dilaksanakan, tetap harus dilalui. Maka kemudian sebagai penyelenggara harus tetap berpegang teguh pada peraturan atau regulasi yang ada. Jangan sampai kemudian ikut arus atau mengalir atau ikut alir dalam dinamika di internal partai politik. Jadi tetap berpegang teguh pada peraturan yang ada, karena di regulasi itu juga sudah diatur dengan tegas, dengan lugas proses-proses ataupun
mekanisme terkait dengan penggantian antar waktu itu sendiri. Baik, terima kasih Ibu Iin, Komisioner KPU Trenggalek telah bersedia untuk bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Sekiranya kita sudah mencapai titik puncak, baiknya kita juga harus mengakhiri. Sekiranya itu kita bincang-bincang pada kesempatan kali ini, dukung terus channel Gude, Gudang Demokrasi podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek dengan cara like, subscribe, dan juga bubuhkan komentar pada kolom komentar di channel kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.